warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, NPM 1810102032. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal tugas akhir saya yang berjudul Penyusunan Sistem Penjualan Tunai Pontren pada Pondok Pesantren Sirojul Mukhlasin 2 Magelang. Pendahuluan, bab kedua terkait dengan kajian pustaka, dan bab ketiga terkait dengan metode penelitian. Dewasa ini, kehidupan manusia semakin berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan mulai dari teknologi, industri, pengetahuan, bahkan keagamaan. Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Sebagai sebuah agama, Islam berkembang dari beberapa aspek, yaitu keyakinan dan peribadatan. Keyakinan atau kepercayaan dapat terwujud ketika manusia merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai kebenaran. Sedangkan peribadatan dapat diwujudkan dengan pembelajaran lanjutan terkait dengan keagamaan melalui lembaga pendidikan. Dalam hal ini, peneliti mempunyai tiga garis besar latar belakang. Yang pertama yaitu terkait dengan perkembangan lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Lembaga pendidikan merupakan salah satu lembaga di antara lembaga lain yang ada di dalam masyarakat. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam dunia keagamaan, lembaga pendidikan identik dengan pondok pesantren, baik pondok pesantren salaf maupun pondok pesantren modern. Dalam era perkembangan ini, pondok pesantren modern sangat mendominasi dibandingkan dengan pondok pesantren salaf. Begitu pula di Magelang, Jawa Tengah. Pondok pesantren Sirojul Mukhlasin 2 Magelang menjadi salah satu pondok pesantren modern yang berkembang pesat di Magelang. Hal itu dapat dibuktikan dengan bertambahnya jumlah santri setiap tahunnya. Semakin banyaknya kegiatan santri yang mendukung perkembangan pribadi santri. Koperasi pondok pesantren menjadi salah satunya. Kemudian yang kedua, yaitu terkait dengan koperasi pondok pesantren Sirojul Mukhlasin 2 Magelang merupakan unit usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan yang menjual berbagai kebutuhan secara manual. Koperasi pondok pesantren Sirojul Mukhlasin 2 ini merupakan suatu unit usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan yang ada di dalam pondok pesantren Sirojul Mukhlasin 2 Magelang ini. Penjualan ini dilakukan secara eceran, namun sistem penjualan yang diterapkan masih dilakukan secara manual, yaitu pencatatan penjualan pada buku tulis. Hal ini menyebabkan informasi yang dihasilkan tingkat validitasnya kurang dan mungkin terjadi adanya kesalahan dalam pengelolaan transaksi. Berdasarkan latar belakang tersebut, akhirnya peneliti pun tertarik untuk meneliti dengan judul Penyusunan Sistem Penjualan Tunai Pontren pada Pondok Pesantren Sirojul Mukhlasin 2 Magelang. Kemudian yang ketiga yaitu penjualan yang dilakukan adalah penjualan tunai. Berikutnya yaitu identifikasi masalah. Koperasi Pondok Pesantren Sirojul Mukhlasin 2 Magelang merupakan unit usaha yang ada di dalam pondok pesantren melayani penjualan, khususnya kebutuhan santri, alat tulis, aneka jajan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kegiatan penjualan yang dilakukan oleh pesantren Sirojul Mukhlasin 2 Magelang ini dilakukan secara manual. Hal ini tentunya akan menyebabkan hilangnya bukti-bukti transaksi, keterlambatan penyampaian informasi, dan sangat berdampak bagi penjualan pesantren. Kemudian terdapat dua rumusan masalah yang peneliti rumuskan. Yang pertama yaitu bagaimana sistem penjualan tunai yang sudah berjalan pada pesantren Sirojul Mukhlasin 2 Magelang. Yang kedua, bagaimana penyusunan sistem penjualan tunai berbasis komputer yang sesuai untuk pesantren Sirojul Mukhlasin 2 Magelang.
Selanjutnya yaitu tujuan peneliti. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk mendeskripsikan sistem penjualan tunai Kompontren pada Pondok Pesantren Sirojul Mukhlasin 2 Magelang. Yang kedua, untuk menyusun sistem penjualan tunai terbaru yang sesuai untuk Kompontren pada Pondok Pesantren Sirojul Mukhlasin 2 Magelang. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian, peneliti menggambarkan dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praksis. Manfaat teoritis terdiri dari yang pertama, memperkaya hasanah ilmu pengetahuan berupa hasil penelitian dalam bidang teknologi dan informasi, terutama dari sudut pandang sistem akuntansi. Yang kedua, menambah keilmuan khususnya tentang sistem penjualan tunai. Kemudian manfaat praksis. Manfaat praksis di sini ada tiga manfaat, yaitu bagi koperasi pondok pesantren itu sendiri, yang kedua bagi peneliti selanjutnya, dan yang ketiga yaitu bagi sivitas akademik di Universitas Tidar khususnya. Yang pertama yaitu bagi koperasi pondok pesantren Sirojul Mukhlasin 2 Magelang. Hasil penelitian ini dapat diterapkan pada Kompontren Sirojul Mukhlasin 2 Magelang guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem penjualan tunai. Kemudian yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini, serta menambah wawasan ilmu dan wawasan mengenai masalah yang ada pada kegiatan penjualan tunai dan cara menanganinya. Kemudian yang ketiga, bagi sivitas akademik khususnya di lingkup Untidar. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai umpan balik Universitas Tidar sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa di masa yang akan datang. Kemudian kedua yaitu terkait dengan kajian pustaka. Kajian pustaka ini berupa definisi-definisi atau referensi definisi yang peneliti gunakan. Yang pertama yaitu terkait dengan definisi penyusunan. Peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mendeskripsikan penyusunan. Menurut KBBI, penyusunan adalah sebagai berikut. Kata penyusunan berasal dari kata dasar susun yang artinya kelompok atau kumpulan yang tidak beberapa banyak, sedangkan pengertian lain dari penyusunan adalah merupakan suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur. Kemudian yaitu definisi sistem. Menurut Ramney dan Steinberg, sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem besar. Menurut Mulyadi, sistem adalah suatu jaringan proses yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Sedangkan menurut KBBI, sistem N1 merupakan perangkat unsur yang teratur, saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Dari ketiga definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sistem adalah suatu rangkaian yang membentuk jaringan prosedur untuk mencapai tujuan yang sama. Penjualan. Menurut Mulyadi 2006, penjualan adalah kegiatan yang terdiri dari penjualan barang atau jasa, baik secara kredit maupun tunai. Sedangkan menurut Kusnadi dan kawan-kawan tahun 2009, penjualan adalah sejumlah uang yang dibebankan kepada pembeli atas barang atau jasa yang dijual. Kemudian menurut Sumarsono tahun 2008, penjualan merupakan transaksi antara perusahaan dengan pembeli untuk menyerahkan barang atau jasa yang berakibat timbulnya piutang, kas, dan aktiva. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasanya penjualan merupakan proses transaksi barang atau jasa yang dilakukan baik secara tunai maupun secara kredit. Kemudian, definisi penjualan tunai. Menurut Narko, penjualan tunai adalah apabila pembeli sudah memilih barang yang akan dibeli, pembeli diharuskan membayar ke bagian kasar.
Menurut Mulyadi, dalam penjualan tunai, barang dan jasa diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli jika perusahaan telah menerima kas dari pembeli. Berdasarkan beberapa definisi penjualan tunai tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasanya penjualan tunai merupakan penyerahan barang kepada pembeli dengan imbalan berupa kas masuk. Kemudian, definisi koperasi. Menurut Arifinal Caniago, koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan sekelompok orang atau badan hukum yang membebaskan terhadap anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan dalam menjalankan usaha dan mensejahterakan jasmaniah para anggotanya. Berdasarkan definisi koperasi di atas, disimpulkan bahwa koperasi merupakan sekumpulan beberapa orang yang bekerja sama, mempunyai tujuan yang sama, dan untuk kepentingan ekonomi serta masyarakat banyak berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang terakhir yaitu bab 3 terkait dengan metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu teknik observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi langsung serta menggunakan jenis observasi partisipasi aktif. Menurut Sugiono, tahun 2014, partisipasi aktif dalam hal ini peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dengan observasi langsung, peneliti melakukan pengamatan untuk mencari data yang nantinya menjadi salah satu sumber data yang kemudian dapat diolah menjadi bahan untuk penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengamati kegiatan penjualan tunai yang dilakukan Koperasi Pondok Pesantren Sirojul Mukhlasin 2 Magelang. Pengamatan dilakukan dengan mengamati segala proses penjualan yang sedang berlangsung dan dokumen pencatatannya. Kemudian, teknik yang kedua yaitu wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan atau melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, wawancara ditujukan untuk pengelola koperasi yang terdiri dari kepala keuangan pondok pesantren dan bagian penjualan koperasi. Kemudian yang ketiga yaitu studi pustaka. Peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca artikel, jurnal, dan buku-buku yang berhubungan dengan sistem penjualan tunai guna membantu dalam melengkapi penelitian ini. Artikel atau jurnal yang digunakan akan dijadikan dokumen pendukung dalam penyusunan penelitian ini. Kemudian yang keempat yaitu terkait dengan dokumentasi. Dokumentasi dalam hal ini berkaitan dengan dokumen-dokumen hasil wawancara dan juga dokumen penjualan Koperasi Pondok Pesantren Sirojul Mukhlasin 2 Magelang. Adapun untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Data yang telah diperoleh dari Koperasi Pondok Pesantren Sirojul Mukhlasin 2 Magelang dirangkum dan dipilih hal pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting saja. Kemudian penyajian datanya. Penyajian data adalah melakukan penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya dari hasil yang telah direduksi sehingga akan semakin mudah dipahami. Kemudian kesimpulan merupakan pengambilan kesimpulan sementara dari data-data yang dikumpulkan. Dari penyajian data yang telah dilakukan berupa narasi, tabel, ataupun grafik akan dikumpulkan untuk ditarik kesimpulan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama, sebenarnya suaranya malah nggak masuk, tak ulang.